Jangan terlalu sering ngikutin tren. Seperti yang teman-teman tahu ya, sekarang itu tren sering berganti dengan cepat. Dulu ketika ada sesuatu yang ngetren itu bisa sampai berminggu-minggu, bisa sebulan, 2 bulan. Tapi sekarang kalau ada yang ngetren atau viral, itu hitungan hari aja udah berganti men. Terlebih di sosial media di mana semua orang bisa ngikutin tren tersebut dan menunjukkan ke teman-temannya. Apalagi kita ya sebagai makhluk sosial itu yang berinteraksi dengan sesama kita. Kalau kita ngikutin tren, kita itu menunjukkan bahwa kita itu sosok yang gaul. Tentunya ya dengan perubahan tren yang begitu cepat saat ini, ada beberapa resiko yang bakal kita hadapi kalau seandainya kita itu terus mengikuti tren yang berubah. Resiko yang pertama adalah kita itu jadinya tidak punya jati diri. Jika kita bicara terkait jati diri, tentunya itu berkaitan tentang identitas yang unik yang dimiliki oleh diri kita. Tren sendiri itu kan dibuat oleh orang-orang yang berbeda. Di mana tren A pasti konsepnya itu berbeda dengan tren B. Dan ketika kita mengikuti tren A dan juga mengikuti tren B, artinya kita mengikuti dua konsep yang berbeda. Permasalahannya adalah ketika kita terus mengikuti tren, artinya kita sering gonta-ganti konsep. Pertanyaannya muncul, konsep mana yang menunjukkan diri elu? Karena selama ini elu itu terus ngikutin, sering gonta-ganti konsep, sehingga nggak ada salah satu konsep yang elu dalemin. Sehingga ketika ditanya elu itu siapa, elu akan bingung. Karena elu sendiri aja nggak tahu mana konsep yang elu banget. Ini berhubungan erat dengan yang namanya branding. Tapi kalau untuk personal itu namanya personal branding. Dimana setiap orang yang udah punya personal branding pasti melekat dengan identitas yang unik. Dan tentunya kalau kita udah bicara soal personal branding, artinya kita udah menentukan identitas dan kita udah menentukan perkembangan diri kita nantinya akan kemana. Next, resiko kedua adalah pengeluaran yang membengkak. Nah, ini dari sisi keuangan. Dimana memang ada beberapa tren itu yang memerlukan dalam tanda kutip biaya yang besar. Ya mungkin udah nggak perlu gue jelasin lah, kita berkaca dari kasus yang kemarin yang Bitcoin, kemudian afiliator, dimana itu berhubungan erat dengan yang namanya tren. Mungkin itu dari sisi kasus yang besar. Bagaimana dengan yang kasus yang lebih relatable dengan kita? Gue ambil contoh tren fashion aja, dimana tren fashion itu pergantiannya juga lumayan cepat. Kalau seandainya kita ngikutin tren fashion terus-terusan, artinya kita harus sering beli baju terus, beli fashion terus. Belum lagi banyak brand-brand pakaian ternama juga yang mengeluarkan pakaian yang bisa dibilang fashionable. Harganya udah lumayan, kemudian juga ngeluarinnya sering. Untuk orang yang nggak bisa mengontrol pengeluaran sih, ini bisa menjadi salah satu masalah dari segi keuangan. Resiko selanjutnya adalah tidak kreatif. Kan namanya juga ngikutin tren, artinya bukan dari hasil pemikiran kita sendiri. Permasalahannya adalah ketika ada tren yang bisa dibilang berjalan dalam waktu yang lumayan lama, artinya tidak ada pergantian tren. Dan ketika lu udah terbiasa ngikutin tren dan tiba-tiba trennya itu stuck di satu tren aja, artinya lu nggak bisa produktif. Lu nggak terbiasa untuk berpikir, tidak terbiasa untuk mengeluarkan pemikiran lu. Bisa jadi nantinya lu itu jadinya nggak produktif. Tapi bukan berarti dengan ngikuti tren itu kita jadinya nggak kreatif. Sekali-kali ngikutin tren boleh, karena dengan mengikuti tren itu tuh memberikan kita semacam gambaran kira-kira yang bakal viral itu seperti ini. Sehingga kita bisa membreakdown tren tersebut, kemudian mendapatkan intinya sehingga kita itu bisa menciptakan konten yang bakalan menjadi the next trend. Tapi kalau seandainya lu cuma ngikutin tren dan nggak nge-breakdown itu, ya sama aja bohong. Lalu selanjutnya, nah ini agak serem nih, resiko terkena masalah hukum. Dimana lumayan banyak ya kejadian orang-orang yang ngikutin tren, ujung-ujungnya malah kena masalah hukum. Nah perlu diketahui dulu apa yang membedakan kita orang-orang biasa nih dengan para influencer yang udah gede namanya. Mereka itu udah punya yang namanya risk management. Jadi ketika ada suatu resiko atau suatu masalah muncul, ada nih beberapa orang yang ngebantu untuk menghandle masalah tersebut. Sedangkan kita itu kan orang biasa ya, dari segi resource tuh belum seperti mereka. Dan ketika kita dihadapkan dengan masalah yang serupa ya kita habis lah. Dan itu belakangan sering banget terjadi, dimana mereka itu ngikutin tren, ya kayak asal buat aja, kemudian gak sengaja menyinggung seseorang dan dituntut. Jadi ya sebaiknya ketika kita itu ingin ngikutin tren, kita harus mikirin dulu nih, apakah tren ini layak buat diikutin atau enggak. Atau kalau mau nambahin sesuatu ke dalam tren tersebut, ya udah harus siap lah dengan resiko yang mungkin bakalan kejadian di kita.
Salah satunya ya masalah hukum ini. Resiko terakhir yang bakal kita hadapi kalau seandainya kita keseringan ngikutin tren adalah kita bakalan menjadi FOMO dan bisa kena masalah mental. Kalau lu tahu banyak tren, lu itu kan dianggap sosok yang gaul. Tapi resikonya lu itu harus keep up to date dengan tren yang ada. Dan biasanya untuk mengetahui tren-tren tersebut, lu itu main sosmed. Dimana udah banyak penelitian yang mengatakan bahwa sosmed itu sifatnya adiktif. Artinya apa? Artinya semakin sering kita pakai sosmed, kita akan semakin ketagihan dan akan sulit lepas. Terlebih kalau lu itu orang yang suka ngikutin tren, lu itu bakal mengalami yang namanya FOMO atau fear of missing out. Intinya lu itu nggak pengen ketinggalan dengan update-update yang bermunculan setiap saat. Salah satu yang gue tahu itu gejalanya ya kayak gelisah aja gitu. Gue bukan expert di bagian ini, cuma dari penelitian bahwa sosial media dan FOMO ini salah satu menjadi pemicu kemunculan masalah mental, terlebih di kalangan muda. Belum lagi kalau kita bicara yang namanya masalah mental, ya itu udah pasti kena berbagai aspek di dalam hidup kita. Belum lagi gue sering bahas juga tuh kalau di dunia kerja, kalau lu punya masalah mental itu bisa mempengaruhi ke produktivitas. Dan ujung-ujungnya berimpact kepada orang lain juga. Jadi ya intinya lu ngikutin tren itu boleh, tapi jangan sampai ngerugiin orang lain lah. Oke, jadi itulah pembahasan terkait beberapa resiko yang mungkin terjadi ketika kita terlalu sering mengikuti tren. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan membantu teman-teman untuk menghindari resiko-resiko tersebut. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di situ akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari Opsiana Podcast dan konten-konten menarik lainnya yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.